Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada Cikgu Laila. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang surah Al-Kautsar, yaitu menghafalkan surah Al-Kautsar. Pada kesempatan ini kita masih di pembelajaran yang ketiga, yaitu gemar membaca surah Al-Kautsar. Gemar membaca surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar turun di kota Mekah. Jumlah surat Al-Kautsar ada 3 ayat. Surah Al-Kautsar turun sesudah surah Al-Adiyat. Surah Al-Kautsar di dalam Al-Quran merupakan surah ke-108. Surah Al-Kautsar berisi tentang penegasan nikmat Allah yang banyak. Nikmat Allah yang banyak. Perintah mendirikan sholat dan berkurban. Sekali lagi, surah Al-Kautsar berisi tentang penegasan nikmat Allah yang banyak, perintah mendirikan sholat dan berkurban. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat itu seperti sehat badan, sehat akal, diberi kesempatan belajar, dan masih banyak lagi. Nikmat yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita harus mensyukuri nikmat Allah dan tidak boleh mengingkarinya. Cara bersyukur kepada Allah adalah dengan ketaatan dan ketakwaan. Taat melaksanakan sholat, taat berkurban, dan taat berbuat amal soleh lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yashkurun nasa, lam yashkurullaha." Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, orang yang tidak mau mengucapkan terima kasih kepada manusia berarti dia tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita harus rajin berterima kasih kepada sesama manusia. Selanjutnya Ananda pada halaman 27 ada kisah Islami. Bapak akan bacakan kisah Islami. Judulnya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menakjubkan di malam hari. Dimulai dari Masjidil Haram di Mekah hingga Masjidil Aqsa, dan kemudian naik ke langit ketujuh. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu semalam dengan kendaraan yang sangat cepat
yang diberi nama Burak. Kisah ini terjadi pada bulan Rajab. Di malam peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sholat ini awal mulanya berjumlah 50 kali dalam sehari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan Allah untuk mengurangi jumlahnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir umatnya tidak mampu mengerjakan sholat 50 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan sholat hanya 5 kali dalam sehari semalam. Sungguh luar biasa sifat peduli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap hambanya. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus rajin mengerjakan sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ananda di rumah harus menjalankan sholat 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Semoga kita nantinya bisa berkumpul bersama kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga banyak pelajaran yang dapat kita petik dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kegiatan kita sehari-hari. Baik Ananda, pembelajaran kita hari ini tentang surah Al-Kautsar, artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar turun di kota Mekah. Surat Al-Kautsar ada 3 ayat. Surah Al-Kautsar turun sesudah surat Al-Adiyat. Surat Al-Kautsar di dalam Al-Quran merupakan surah ke-108. Surah Al-Kautsar berisi tentang penegasan nikmat Allah yang banyak, perintah mendirikan sholat dan berkurban. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan ketaatan dan ketakwaan. Taat melaksanakan sholat, taat berkurban, dan taat untuk berbuat kebaikan. Baik Ananda, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.